kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara percaya bahwa nama di atas segala nama hanya nama Yesus, amin. Nama yang penuh kuasa, nama yang dahsyat, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari angkat. Haleluya Yesus. Nama Allah ada di bahunya, Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya. Nama Yesus di atas segala nama. Katakan, nama Allah ada di bahunya, Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya. Nama Yesus di atas segala nama. Kita percaya bahwa kuasa maut pun takluk atas namanya. Amin. Dan saat ini saudara, ketika Tuhan berikan kuasa juga di mulut kita, maka perkatakan perkataan yang baik saudara. Sebab apa yang kau katakan itu yang terjadi dalam hidupmu. Percaya bahwa Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Dia nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya kuasa-Mu sempurna atas kami. Kuasa-Mu terus dinyatakan bagi kami. Oh Rabba Syakara Rabba Rabba. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan mengalir. Mengalir dari tempat tinggi, harapan bahagia telah tiba. Sekali lagi mengalir, mengalir dari tempat yang maha tinggi. Ada pengharapan baru, harapan bahagia telah tiba. Katakan, nama Allah ada di bahunya. Yes, amen. Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya. Nama Yesus
yang memampukan kita untuk berjalan di dalam kehidupan kita. Meskipun kehidupan kita yang kita alami begitu banyak hal, tantangan, problem, masalah, tapi kami percaya nama Yesus di atas segalanya. Sehingga saat kami berdoa di dalam nama Yesus, nama itu memberikan kekuatan kepada kami. Dan percayalah bahwa nama Yesus yang akan membawa kita keluar dari setiap persoalan kita. Hari ini juga kami berdoa di dalam nama Yesus. Jikalau ada roh yang bukan berasal dari Tuhan, kami usir, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah melalui nama Yesus, ada sakit penyakit di tempat ini, Tuhan Kau sembuhkan. Jikalau hari ini kami datang dengan masalah di dalam nama Yesus, biarlah masalah ini Engkau selesaikan dan Engkau memberikan jalan keluar kepada kami. Oleh nama Yesus, biarlah setiap firman Tuhan akan meneguhkan iman kami, memberikan kekuatan kepada kami. Melalui nama Yesus, biarlah Tuhan mengurapi setiap kami di tempat ini. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah saudara, hari ini kita akan membahas firman Tuhan. Topik kita atau tema kita di bulan Februari ini bicara tentang menampilkan karakter Kristus. Subtemanya saudara saya akan mengangkat yaitu Church Within You. Gereja di dalam engkau. Gereja saudara sesungguhnya jangan ditafsir itu hanya gedung, meskipun ada gedungnya. Gereja itu saudara jangan hanya ditafsir secara organisasi, meskipun itu terorganisasi. Ada strukturnya dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya gereja itu adalah hidup kita, yang harus kita tampilkan di luar sana. Makanya gereja itu artinya eklesia, dipanggil untuk keluar. Begitupun hari Minggu saudara terpanggil untuk datang di dalam gereja. Lalu saudara diutus keluar untuk memberitakan kabar baik, berita Injil, dan menampilkan gereja yang hidup ini. Sehingga saudara orang di luar sana bisa melihat bahwa sesungguhnya gereja itu bukan bicara bangunan. Tetapi gereja itu adalah bicara tentang hidup kita. Makanya di dalam Matius 28 dikatakan, pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah. Untuk apa? Jadikan mereka murid. Setelah itu enggak stop. Murid setelah dimuridkan, maka dia harus pergi lagi, jadikan lagi, baptis lagi, ajar lagi, jadi murid lagi. Setelah jadi murid saudara pergi lagi, jadi lagi, baptis lagi, ajar lagi, jadikan murid. Itulah gereja. Sehingga bukan organisasi tetapi organisme. Di dalamnya ada pertumbuhan jemaat, ada kehidupan, dan ada yang namanya perkembangbiakan. Ya saudara, saudara lihat tubuh saya ini. Ini bukan hanya tubuh begini, saudara jangan merasa bahwa tidak ada yang menopang, tidak ada yang memberikan oksigen, kekuatan. Itu datangnya dari mana? Dari miliaran sel yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga hari ini kita bisa berpikir. Sehingga saudara hari ini kita bisa melakukan aktivitas kita. Karena apa? Karena ada sel-sel itu yang hidup di dalam tubuh kita. Sama. Gereja itu saudara menjadi gereja yang mati hanya gedungnya saja. Jikalau jemaat, pekerja, hamba Tuhan di dalamnya, dia tidak hidup di dalam kerohaniannya. Makanya saudara, gereja itu bukan hanya membangun gedung. Gereja itu bukan kerajaan keluarga. Gereja itu harus terjadi pemuritan dan multiplikasi. Gak bisa saudara pendetanya meninggal, ganti anaknya. Persiapkan anaknya. Sehingga ada jemaat, ada pekerja yang dipakai Tuhan luar biasa. Memang ada karunia yang Tuhan taruh. Jangan dulu deh. Kamu jadi ini aja. Kenapa? Karena kalau sudah naik nanti, wah nyaingin anak saya. Sehingga nanti ini yang dipilih. Sehingga saudara ini seperti seolah-olah kita membangun kerajaan keluarga. Bukan kerajaan Allah. Tuhan gak ngajarkan begitu. Muridnya Tuhan Yesus siapa? Apakah saudara tirinya? Tidak.
12, 70, 120, 100, dan seterusnya. Dan terus terjadi multiplikasi. Dan saya hari ini bersyukur saudara, kalau awal mula 2006 di Singapura, hanya gembala senior Pak Fengki satu orang, ya, yang menyampaikan firman, tapi beliau merekrut orang-orang awam, pengusaha, karyawan, orang-orang yang memang dari, ya mungkin waktu itu terpuruk dan lain sebagainya. Beliau training, beliau latih, sehingga hari ini saudara sudah menghasilkan 150 orang UFO. Awalnya cuma satu, beliau tok saudara. Ya ada Pak Hengki, ada Pak Roy, ya. Tetapi setelah itu terus berkembang saudara, 150. Memang ada layernya, layer pertama siapa, layer kedua dan layer ketiga dan seterusnya. Tetapi itulah sesungguhnya gereja yang harus ditampilkan itu. Manusia di dalamnya, bukan gedungnya. Gedung boleh diperbesar, boleh direnovasi untuk supaya muat lebih banyak. Tapi hidup kita ini jangan lupa bahwa kita adalah gereja sesungguhnya yang Tuhan inginkan. Mari kita lihat dulu di dalam 1 Korintus 6 ayatnya ke-19. Poin pertama adalah hidup kita adalah milik Tuhan. 1 Korintus 6 ayatnya ke-19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu, garis bawah ini, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, garis bawah ini. Saudara, seringkali kita nggak sadar, kita nggak tahu, ya, atau pura-pura lupa bahwa tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Sehingga karena ketidaktahuan kita, mohon maaf, kalau orang nggak tahu karena nggak diberitahu, is okay, Tuhan nggak nuntut. Tapi kalau orang sudah tahu karena diberitahu, tetapi tidak mau melakukan, Tuhan tuntut. Makanya dikatakan atau tidak tahukah kamu, ada kemungkinan dua. Satu karena memang belum diberitahu, kedua memang sudah diberitahu tapi gak mau tahu. Umatku binasa, Hosea ngomong begitu. Umatku binasa, karena apa? Karena tidak mengenal Allah. Jadi mohon maaf saudara, meskipun kita umat, meskipun kita jemaat, meskipun kita orang yang telah dipilih Tuhan, tapi kalau kita tidak mengenal kehendak dan pengenalan yang benar akan Tuhan, Tuhan katakan mohon maaf sekali lagi, engkau akan binasa. Kenapa? Akulah jalan kebenaran, betul Pak. Saya tahu kebenaran Yesus satu-satunya jalan. Tapi juga Yesus mengatakan, aku ini bukan hanya sekedar kebenaran, tapi aku ini juga jalan. Kebenarannya dia satu-satunya juru selamat. Tetapi jalannya harus kita ikuti, yaitu sesuai dengan apa yang sudah ditentukan di dalam kehidupan kita. Bahwa tubuhmu bukan milik kamu lagi sendiri, dikatakan di ayat yang B tadi. Sehingga kita harus menyadari Bapak Ibu, memang kita diberikan free will, kita diberikan kebebasan, tapi ingat, jangan kita itu bablas. Bebas bukan berarti bablas. Ya boleh katakan dalam hati lah, bebas bukan bablas. Seumpama begini Bapak Ibu, saya dipinjamkan mobil, saya dipinjamkan motor, saudara dan saya diperlengkapi dengan STNK. Sehingga waktu kita kena polisi, dirazia, kita nggak takut, ada STNK. Karena kita diberikan hak atau kuasa bahwa kamu boleh mengendarai motor tersebut. Tapi karena statusnya itu dipinjam, BPKB nggak dikasih. Saudara nggak boleh jual beli motor itu. Mobil, rumah juga sama, waktu kita dipinjamkan, kita bikin surat di atas materai, dipakai 5 tahun, nanti ditinjau kembali. 5 tahun itu saudara kita diberikan kebebasan untuk rumah itu kita pakai apapun. Tapi kita nggak bisa pergi ke notaris saudara kalau kita terjual beli. Karena sertifikat bukan atas nama kita. Begitupun hidup kita saudara. Kita harus sadar bahwa kita ini sudah ditebus, kita dibayar lunas. Memang tubuh yang dikasih oleh Tuhan ini kita bebas boleh melakukan apa-apa. Tetapi ingat, pemilik sesungguhnya itu adalah Tuhan. Kalau kita sadar akan hal ini, maka hidup kita akan baik. Begitupun suami istri, saudara lihat. Kalau suami istri tidak merasa bahwa istri dimiliki oleh suami, suami dimiliki oleh istri, maka apa yang terjadi? Dia merasa bahwa tubuh saya ya tubuh saya. Padahal waktu diberkati 2 menjadi 1. Dan waktu
mengucapkan janji ikrar saudara, dikatakan apa? Hidup kita bukan kita, tapi milik istri juga. Istri juga milik suami, Bapak Ibu. Ada seorang wanita, anak muda saudara, waktu sebelum COVID di kota lain ya. Mereka mau menikah, dia katakan, kami mau menikah, kami mau konseling. Ya silakan. Konseling 1 atau 2 kali saya lupa, ini sebelum COVID. Setelah konseling hal itu berhenti. Kenapa? Kelihatannya bukan jodoh katanya. Gak cocok. Setelah dikonseling ketahuan katanya kurang cocok gitu. Entah apa yang terjadi gak cerita, tapi gak cocok. 2 minggu lalu saudara waktu saya pelayanan keluar kota naik kereta, ditelepon. Saya mau ngomong sebentar. Iya, kenapa? Selama ini waktu kami sudah break, tapi kami tetap komunikasi menjadi teman yang baik. Oke. Ngomong-ngomong 2-3 tahun ini kelihatannya cocok katanya. Cocok lagi, mau nikah lagi, mau konseling lagi. Ya silakan saja, saya bilang konseling lagi aja. Toh belum menikah toh, jadi mau konseling mau 10 kali ya nanti tiba-tiba sudah keriput ya sayang. Silakan. Nah tapi begini saya mau tanya. Kira-kira Hendry bisa gak ya doakan? Si A ini jodoh dari Tuhan bukan? Wih, saya kaget. Dia pikir ini Pak Dukun saudara. Saya bilang gak tahu. Saudara jangan menganggap diri itu rohani kalau kita berdoa langsung dijawab Tuhan. Semua itu harus berdasarkan Alkitab. Alkitab tidak pernah mengatakan tanya imam soal jodohmu, tanya Pak Pendeta soal jodohmu dan pasti itu benar. Kalau kasus-kasus tertentu iya bisa. Tapi itu bukan satu metode. Kalau ini menjadi satu metode, mohon maaf, satu ketika nanti kita bisa kawin roh, betul? Wah ini salah Pak, dulu saya belum jadi hamba Tuhan, saya belum jadi dalam Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga waktu itu pilihan saya salah Pak. Wah tapi bercerai juga gak boleh, gimana? Kalau gitu dia puter otak saudara supaya gak salah. Kita kawin secara roh saja. Bayangin, kawin secara roh bagaimana caranya? Supaya imannya makin kuat. Kayak kawin politik gitu ya, tapi ini secara roh gitu saudara. Ini jadi ngawur. Sehingga saya bilang, jangan tanya pendeta, jodoh kamu siapa? Kalau benar dijawabnya, nanti kalau salah pendeta disalahin loh. Benar gak? Benar, oke, kalau salah bagaimana? Nah sehingga kita harus kembali kepada Alkitab, ukurannya cuma 2. Firman Tuhan katakan seimbang. Seimbang itu apa? Seiman. Kedua belah pasang harus Kristen. Orang yang percaya Tuhan dan takut akan Tuhan, itu satu. Tidak boleh tidak, kalau tidak, tidak sah. Jelas itu. Kedua adalah laki dan perempuan. Karena Tuhan menciptakan laki dan perempuan, bukan sesama jenis kita menikahkan, tidak boleh. Nah 2 itu kalau ditanya ke pendeta jawabannya itu. Nanti terserah mau lihat bibit, bebet, bobot, silakan. Latar belakang pendidikan silakan. Suku juga dilihat silakan, itu hak masing-masing. Nanti kamu bergumul waktu di dalam perjalanannya. Tetapi kalau sudah masuk di dalam pemberkatan nikah, yakinilah itu atas seizin Tuhan. Meskipun kau memilih tetapi percayalah ada tangan Tuhan di situ yang sudah menentukan. Jadi sudah gak bisa dipisah. Mau ngomong salah benar, mau ngomong gimana? Kita realita aja, betul gak Bapak Ibu? Itu yang dipersatukan Tuhan. Sekarang bagaimana kita menjalankan firman Tuhan di dalam hidup kita. Saya kasih contoh ya, supaya kita bisa nangkap. Ada orang menikah dulu belum dalam Tuhan, nikahnya karena MBA. Maaf. Wah hidupnya berantakan karena nakal saudara MBA. Nikah punya anak. Orang tuanya di jamaah Tuhan percaya Kristus saudara. Hidup baik, luar biasa dipakai Tuhan. Mungkin papanya jadi hamba Tuhan, mamanya dipakai sekolah apa. Lalu anaknya juga saudara main musik semuanya. Dipakai Tuhan luar biasa. Waktu dia MBA Tuhan yang tentukan. Jangan ngomong Tuhan buat MBA loh. Waktu dia masuk ke diskotik, hidup malam, lalu hidup sembarangan, itu karena Tuhan? Bukan.
Jelas-jelas karena kesalahan kita. Titik. Tapi waktu kita mau bertobat, kita mau peneguhan pernikahan lagi, mau komitmen jalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan robah apa yang salah jadi baik. Bukan jadi benar, tetap salah. Tapi Tuhan akan robah jadi baik. Tetapi ada orang sama-sama single, ketemu di gereja, sama-sama dalam Tuhan, saudara diberkati, hidup baik semuanya. Tapi di dalam perjalanan keluarganya, dia gak mengikuti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan katakan. Sehingga terjadi kehancuran. Terus kita ngomong bukan dari Tuhan. Sebetulnya dari Tuhan atau tidak, bagaimana kita mengikuti aturan yang Tuhan kasih. Tapi alat ukurnya tadi dua. Seiman dan laki dan perempuan. Itu saja. Jalani. Jadi saya kembalikan ke kamu bergumul, tanya Tuhan, berdoa, minta tanda. Tapi kamu putuskan, komitmen itu yang paling penting. Tapi kalau sudah sampai di gereja diberkati, yakinilah bahwa itu adalah keputusan Tuhan. Titik. Jalani sama Tuhan. Nah, waktu kita menjalani bersama dengan Tuhan, pakai firman Tuhan untuk kita lakukan. Bukan firman Tuhan itu untuk saudara kita mengadili. Bukan firman Tuhan itu dipakai untuk menghakimi. Makanya firman Tuhan itu tidak bekerja. Apa yang Tuhan katakan tidak terlaksana di dalam keluarga itu. Karena firman Tuhan itu dipakai untuk menghakimi. Suami katakan kepada istrinya, "Hai istri, tunduklah kepada aku." Itu firman Tuhan gak pernah salah. Tapi kalau dipakai untuk mengadili dan menghakimi istri, itu salah. Firmannya gak pernah salah. Kalau saudara istri memakai firman Tuhan, "Hai suami, kasihlah aku sebagai kaum yang lemah." Dia pakai untuk menghakimi suami, maka itu akan menjadi satu kesalahan. Jadi firman Tuhan itu bukan untuk menghakimi, tetapi untuk kita saling melakukannya. Sehingga waktu kita dapat firman sebagai seorang istri, ya pakai dong, bukan untuk pakai suami untuk ngomongin suami. Pakai yang istri, pakai punya istri. Yang suami pakai untuk suami. Kalau ini saudara saling melakukan firman Tuhan itu, maka saya percaya niscaya keluarga itu akan baik, keluarga itu akan rukun. Ini seringkali yang terjadi Bapak Ibu. Firman Tuhan gak pernah salah, tapi kita kurang bijak menggunakan firman Tuhan tersebut. Berapa waktu yang lalu, kira-kira sebulan, istri saya jalan pagi sama beberapa istri Pak Hengki juga ya. Jalan di apartemen itu kan ada sedikit jalan lah untuk kita bisa jalan. Nah, satu hari itu kan kita coba ujar target itu 6.000 sampai 7.000 langkah. Pakai itu ya, gadget bisa lihat. Nah, setelah dia jalan pagi, saudara dia ke atas. Biasanya kalau kami pagi nggak bisa, ya kita sore, kalau nggak malam, kalau nggak di rumah. Kadang-kadang kita lucu. Karena ngejar target 6.000, udah jalan di tempat di rumah. Pegangin HP aja. Yang penting 7.000 katanya. Akhirnya dia pulang, dia ngomong begini. "Pi, saya nih sudah dapat di 4.800. Pagi-pagi jam 7 dapat 4.800. Pasti kan sampai target. Saya lagi dapur, lagi cuci-cuci. Pendeta juga nyuci. Ya, jangan pikir pendeta nggak nyuci. Cuci piring, makanan sendiri. Cuci. Ya, yang penting konsisten saya bilang. Gitu. Wah, dia bilang ngeles aja kayak bajai katanya. Ngeles aja kayak bajai. Oh, saya tahu maksudnya. Dia ngomong itu untuk motivasi saya supaya jalan sampai target. Saya ngomong sama istri saya, supaya kamu konsisten, supaya kamu jangan hanya 1, 2, atau 3 kali. Konsisten itu penting. Tapi saudara lihat, sama-sama baik, sama-sama memotivasi, tetapi kalau sama-sama untuk mengadili dan menghakimi, bisa ribut nggak? Bisa ribut. Tapi kalau kita sama-sama dewasa, apa yang dikatakan itu, oh kita pakai. Firman Tuhan ini datang untuk saya, artinya untuk saya, bukan untuk dia. Makanya kadang-kadang orang di dalam gereja, waduh sayang ya, suami gua nggak datang. Kalau datang cocok ini ayatnya. Sayang nih istri gua nggak datang, kalau datang cocok untuk dia ini.
Dia nggak pernah mencocokkan firman Tuhan untuk diri dia, untuk dia lakukan. Tapi dia mau cocokkan firman Tuhan untuk pasangan dia, supaya pasangnya lakukan. Padahal firman Tuhan katakan, apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, lakukan terlebih dahulu. Apa yang ingin suami, istri, karyawan, orang lain yang ingin perbuat kepadamu, perbuat terlebih dahulu. Kita ini sudah namanya saudara overlap. Kita ini saudara sudah keluar jalur. Itulah yang membuat akhirnya sesama keluarga, pasangan, teman, tetangga bisa masalah. Yang kedua, 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Muliakanlah Tuhan dengan hidup kita. Sebab kamu tahu, kamu telah dibeli dan harganya lunas. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang kedua adalah muliakan Tuhan di dalam hidup kita. Sama halnya saudara, kenapa gereja dibangun? Gereja itu dibangun untuk mempermuliakan Tuhan. Gereja bukan dibangun untuk mempermuliakan diri sendiri. Atau kita mencuri kemuliaan, apa kita mengkultuskan diri kita untuk disembah, disamakan seperti Tuhan. Gereja seolah-olah seperti Tuhan. Hidup kita seolah-olah seperti Tuhan Bapak Ibu. Tuhan gak pernah ngomong begitu. Yang hanya boleh disembah dan dimuliakan itu hanya Tuhan Bapak Ibu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Orang saudara kalau dia tidak melakukan hal yang baik, maka dia melakukan hal yang jahat. Memang ada pepatah mengatakan, kalau kamu gak bisa berbuat baik kepada 1000 orang, buat kepada 100 orang. Kalau 100 orang gak bisa 1 orang. Kalau 1 orang pun kamu gak bisa buat baik, jangan buat jahat sama orang. Itu pepatah bagus. Firman Tuhan katakan apa? Kalau kamu tidak berbuat baik, maka kamu sedang berbuat jahat. Artinya pilihan cuma 2. Enggak buat baik, ya buat jahat. Karena kalau kamu tahu sesuatu yang baik kamu enggak lakukan, itu jahat. Meskipun kamu enggak sedang buat jahat loh. Wah ini dahsyat Bapak Ibu. Saudara saya kasih contoh yang paling gampang. Kalau kita ke rumah teman atau saudara kita, lalu pintu terbuka, kita mau pulang saudara. Pintu bukan kita yang buka. Kita lihat ada binatang mungkin di luar. Kita berpikir nanti bisa dimasuki orang. Bisa dimasuki oleh binatang. Aduh tapi udah tanggung lah di mobil. Buat apa? Toh bukan saya yang buka, aman lah. Lalu kita berangkat pergi. Saya mau katakan itu jahat. Meskipun bukan kita yang buka, kita gak punya tanggung jawab untuk menutupnya. Tapi kita ngerti bahwa itu bisa terjadi sesuatu, kita gak lakukan, jahat. Itu firman Tuhan ngomong begitu. Makanya muliakanlah hidup kita untuk Tuhan. Muliakanlah Tuhan. Saudara kalau dengar kalimat bahwa tubuhmu telah dibayar dan muliakanlah Allah, bukan berarti kemuliaan Allah itu tergantung kita loh. Ini penting. Kita gak memuliakan Tuhan, gak akan mengurangi kemuliaan Tuhan. Kita buat kemuliaan untuk Tuhan, tidak akan menambah kemuliaan untuk Tuhan. Jadi bukan tergantung kita, ini penting dulu. Artinya apa kalau Tuhan minta kalau kita mempermuliakan Tuhan, supaya kita menjaga hidup kita, supaya tahu tujuan hidup kita, itu. Bukan kemuliaan Tuhan itu tergantung saya, kalau saya jahat kemuliaannya berkurang 2%. Nanti kalau saya baik, nanti bertambah jadi 100,1%. Tidak. Tuhan itu gak pernah mulianya bisa hilang, dia memang itu kemuliaan itu sendiri. Tapi kalau dia minta permuliakanlah dia, itu satu kesempatan saudara yang tidak diberikan di luar Tuhan. Dan satu kelak nanti waktu kita pulang ke rumah Bapak saudara, kemuliaan yang telah kita kerjakan, itu Tuhan akan perhitungkan perbuatan baikmu. Jadi nanti waktu penghakiman itu bukan dihakimi sorga atau neraka. Sorga neraka itu adalah kambing dan domba. Kita ada domba pasti di sorga. Tapi di sorga itu ada pengadilan. Kalau bicara pengadilan itu bicara satu keadilan. Kalau orang yang berbuat baik, orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, bayar harga bagi Tuhan,
pasti Tuhan akan kasih upah yang besar. Makanya waktu penghakiman bicara keadilan. Tapi kalau bicara keselamatan, gak usah bicara keadilan. Keselamatan itu anugerah. Kalau di dalam anugerah itu tidak ada keadilan. Ini penting. Sehingga kita gak bisa ngomong, Tuhan kenapa saya dipilih dia enggak? Kenapa dia dipilih saya enggak? Kenapa dia dipakai Tuhan saya enggak? Kenapa dia dapat karunia saya enggak? Itulah namanya anugerah. Tidak bisa dilihat dari keadilan. Keadilan itu dilihat terjadi namanya penghakiman. Itu baru Tuhan adil, dia akan bagi sesuai. Sehingga kita harus mengukurnya dengan baik. Karena kalau kita bicara baik, itu relatif. Semua orang bisa mengatakan dirinya baik, dirinya benar. Tapi Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan Alkitab, firman Allah. Kita lihat dulu di dalam 2 Timotius 3 ayatnya ke-16 sampai dengan ke-17. Di dalam Timotius dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang di dalam Alkitab itu diilhamkan. Bahasa lainnya saudara dikatakan itu adalah nafas Allah, roh Allah di dalam Alkitab. Dan ayat 17-nya dikatakan apa? Dan dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, milik ya, dipilih ya, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita mau tahu itu baik atau tidak, benar atau salah, kita harus kembali kepada Alkitab. Karena Alkitab akan memberitahu kita mana yang baik, mana yang salah. Kalau sampai kita melihat Alkitab itu salah, yang salah bukan Alkitab, kita yang salah melihat. Makanya kebenaran itu harus dilihat dengan cara yang benar. Kebenaran itu bisa dilihat dengan cara yang salah loh. Oh iya, kalau kita lihat saudara menafsir segala sesuatu itu, dikit-dikit ngomongnya materi, itu kebenaran dilihat dengan cara yang salah. Kebenaran itu kebenaran, dia tidak akan pernah berubah. Alkitab dulu dan sekarang selama-lamanya gak pernah berubah seperti Tuhan, gak pernah berubah. Tapi kita ini manusia yang berubah. Sehingga waktu cara kita melihat, itu bisa merubah cara kita melihat firman Tuhan. Harusnya kita merubahnya dari kita yang salah, mengarah kepada Tuhan yang sudah kasih garis. Ya udah gak usah tafsir aneh-aneh pembenaran ya, seperti tadi yang ya kawin roh, lalu nanti macam-macam saudara. Itu kita harus arahkan kepada firman Tuhan. Saya kasih ilustrasi begini. Saya bisa melihat di sini ada lampu, ada bapak ibu yang baju merah, hitam, putih dan sebagainya. Karena saudara keinginan duniawi saya, ambisi saya, kepentingan saya, egois saya. Loh, kok orang kemana ini? Tinggal 20-15 orang, kok ada tiang ya? Oh, tinggal satu pemain organ, kemana orangnya? Loh, kok gak ada orangnya? Loh. Cuma ada drum, kemana orangnya hilang? Oh, orangnya gak pernah hilang Bapak Ibu. Alkitab gak pernah berubah. Kita yang bergeser. Cara kita melihat karena duniawi, karena ambisi, karena kepentingan pribadi, karena egois, karena daging kita. Kita mulai menggeser pandangan kita. Sehingga yang Tuhan sudah tentukan, kita buat kebenaran sendiri. Itu seringkali Bapak Ibu yang terjadi. Sehingga tetap dia ngomong firman Tuhan, tetap dia ngomong Alkitab, tapi cara dia melihat, itu sudah berbeda. Yang lalu Pak Fengki kan ada saksi toh, di mana dia mendapat satu visi berapa tahun yang lalu sebelum COVID. Beliau melihat pengusaha dengan hamba Tuhan sedang meeting, kasak-kusuk ngomong bla 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 saudara. Tiba-tiba kita harus pakai Alkitab ini. Alkitabnya warna merah. Pak Fengki sampaikan ke kita ngobrol apa ini artinya. Sampai akhirnya kita iseng-iseng kita buka googling.
Alkitab merah itu apa? Rupanya Alkitab penuntun hidup berkelimpahan. Salah ya Pak kalau hidup berkelimpahan di dalam Alkitab ada. Betul memang ada, siapa bilang nggak ada? Tapi kelimpahan itu artinya apa? Kelimpahan itu artinya tidak bisa terukur dan diukur. Tapi hari-hari ini kalau kita baca kelimpahan, materi yang diukur, lalu bicara tentang hal-hal duniawi yang bisa diukur. Pada kelimpahan yang dimaksud itu adalah kelimpahan rohani. Iman kita yang memang tidak bisa diukur. Itu yang harus dilimpahkan. Tapi karena kepentingan saudara, karena egois, karena duniawi, kita ngomong kelimpahan dikaitkan dengan uang. Jahat gak saudara? Itu saya bilang jahat. Jahat. Saudara ingat baik. Orang yang menyesatkan, saya menyesatkan. Tapi orang yang polos-polos gak mengerti, yang ikut tersesat, itu sesat juga. Mohon maaf ya. Makanya saudara kita semua harus bergumul berdoa. Ujilah segala sesuatu, ujilah ajaranmu. Makanya setiap kali khotbah saudara atau sebelum mempersiapkan khotbah, saya selalu berpikir, ini saya harus uji. Kalau memang salah, ada perkataan yang salah, saya minta ampun. Saya mempersiapkan juga kita harus menguji sebelum kita menyampaikan. Betul gak? Periksa yang baik. Apakah juga kita belajar terus sungguh-sungguh mau melakukannya? Meskipun bisa jatuh bangun, bisa. Tapi mau gak sungguh-sungguh tulus? Karena Paulus pernah ngomong begini, jangan sampai aku memberitakan Injil, aku juga ditolak. Keselamatan bisa hilang. Paulus takut ditolak siapa? Ditolak jemaat? Enggak. Paulus takut ditolak Tuhan. Sampai satu ketika waktu di surga, aku gak kenal kamu. Meskipun kamu sudah bernubuat mengajar pakai nama Yesus, aku gak kenal kamu. Gak gampang Bapak Ibu. Makanya buka gereja itu bukan cita-cita. Buka gereja itu harus dapat visi. Kalau hanya cita-cita, cita-citanya baik buka gereja. Siapa bilang jelek buka gereja, rumah ibadah kok. Tapi kalau tidak ada visi, maka yang disajikan, yang dibuat hanya entertain, ngumpulkan orang. Meskipun di dalam-dalamnya juga ngomong firman Tuhan. Tapi kalau ditafsir dengan cara yang salah, kebenaran itu juga akan menjadi salah. Kebenarannya gak berubah. Kita yang bergeser karena dosa, kejahatan, ambisi kita. Oleh karena itu yang ketiga, 1 Korintus 3 ayat 16 dengan 17. Tuhan katakan apa? Di dalam firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Terus, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka dia berurusan dengan Allah. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Ada dua pengertian Bapak Ibu. Kita tahu bahwa tubuh kita bait Allah. Tapi kalau kita permainkan tubuh kita, seolah-olah milik kita full, kita tidak menghargai, kita sedang berurusan dengan Tuhan. Kalau kita berurusan dengan orang, Tuhan yang bisa damaikan. Kalau kita berurusan dengan Tuhan, siapa yang mau mendamaikan? Bahkan di dalam Alkitab mengatakan, aku bersumpah atas diriku sendiri. Allah ngomong gitu, artinya gak ada yang di atas dia. Barang siapa mencintai dunia, dia sedang menjadikan dirinya musuh Allah. Bisa gak di gereja? Bisa. Kalau hatinya duniawi, egois, mau menang sendiri, dan untuk untuk menggolkan apa yang dia inginkan, itu sedang mencintai dunia. Tetapi kabar baiknya juga Bapak Ibu, kita ini bait Allah, orang yang telah dipilih. Jikalau ada orang yang mengganggu dan merusak bait Allah ini, hidup kita ini, kita gak usah bales. Dia sedang berurusan dengan Tuhan. Siapa yang merusak, maka dia sedang berurusan dengan Tuhan. Makanya saudara jangan pernah ganggu orang baik. Pepatah ngomong. Jangan pernah ganggu orang benar. Itu ada dasarnya, memang pepatah akhirnya muncul kalimat itu. Tetapi itu berdasarkan Alkitab. Kenapa orang baik itu jangan diganggu? Karena orang baik kalau diganggu dia gak akan bales. Apalagi orang baik itu adalah orang benar. Yang pegang firman Tuhan, kalau dia diganggu, dia doain dia.
Kalau dia dianiaya, saudara, dia berkati. Nah, saudara, kalau orang kayak begini, saudara ganggu. Gereja yang benar kita ganggu. Itu urusan dengan Tuhan. Saul saja Bapak Ibu lihat. Orang yang pernah diurapi Tuhan. Lalu dia berbuat salah karena nggak taat. Daud punya kesempatan untuk bunuh dia loh, karena dia mau bunuh Daud loh. Tapi Daud ngomong, jangan ganggu orang yang diurapi Tuhan. Apalagi orang benar. Kita lihat ayat terakhir di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Siapa itu orang benar Bapak Ibu? Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, kata Yusuf. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, kalau ada kejadian mungkin yang sedang kita alami, orang yang mengkhianati kita dan merusak hidup kita dan coba mengganggu kita, jangan dibalas dengan kejahatan. Mereka sedang mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka-reka yang baik. Bahkan kebaikan itu Tuhan akan robah supaya kita menjadi berkat buat banyak orang. Oh, itu dahsyat. Kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan selalu melepaskannya. Itu di dalam Mazmur dikatakan. Bukan berarti saudara orang benar itu enggak malang. Yusuf diganggu, bahkan saudara lihat Daniel pun diganggu. Daniel itu saudara dicari kesalahannya enggak ada salahnya. 3 generasi dipakai, saudara lihat. Ini orang integritas, orang baik, orang benar. 3 generasi dipakai. Saudara mau mengukur orang itu baik atau benar secara umum, ya. Lihat, dia dengan 10 orang cocok gak? Lihat dia dengan 10 perusahaan cocok gak? Lihat dengan orang sekitar dia cocok gak? 10, kalau 9 gak cocok, 1 cocok. Gak usah ditafsir lagi. Jadi kalau ada orang pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah perusahaan. Pak, perusahaannya gak cocok, Pak, perusahaannya gak cocok. Yang gak cocok kita. Ini 3 generasi dipakai Bapak Ibu. Sudah jelas dipakai 3 generasi Daniel ini. Dicari saudara kesalahannya gak ada. Oh, dia tahu 3 kali sembahyang. Besok kita atur, buat aturan. Supaya siapa yang tidak menyembah Tuan, Kuraja, dihukum masuk goa singa. Orang baik, orang benar tetap melakukan apa yang baik dan benar kepada Tuhan. Kita tetap doa. Akhirnya dimasukin saudara ke goa singa. Singa itu bukan singa ompong. Singa itu bukan singa gak lapar. Terbukti saudara, waktu akhirnya yang menjebak dia dilempar ke situ. Dan mereka dilahap dan dimakan. Tapi Daniel dilepaskan oleh Tuhan. Orang benar memang banyak kemalangannya, tapi dilepaskan oleh Tuhan. Termasuk tadi Yusuf. Direka-reka yang jahat sama saudaranya dijual, lalu dimasukin ke Potifar. Potifar sendiri pun mempercayai dia. Sehingga seluruh tempatnya di semua dikasih. Tapi istrinya jangan diganggu. Orang kalau sudah bisa dipercaya, nilai kita di hadapan Tuhan itu saudara, itu Tuhan yang nilai. Dan kalau Tuhan katakan itu baik, meskipun orang ada sekitar kita yang tidak suka nilai tidak baik, yang penting kita di hadapan Tuhan itu baik. Dan diganggunya Yusuf itu bukan sekali, berhari-hari. Itu menandakan terkonfirmasi memang orang ini benar-benar baik dan benar. Dan kenapa diganggunya oleh perempuan? Nah, ini mungkin yang jarang orang ngomong. Setan itu tahu kelemahan kita Bapak Ibu. Dan saya kalau boleh coba menafsir, Yusuf ini kelemahannya juga perempuan. Tahta juga ada. Makanya waktu dicobai, itu dicobainya oleh istri Potifar. Dan bukan sehari, berhari-hari. Berhari-hari itu gak gampang saudara. Sehari kita bisa kuat. Tapi saya tahu jawaban Yusuf. Dia pasti ngomong apa? Sorry ya, gitu kira-kira. Diganggu besok lagi dia ngomong sorry ya. Diganggu lagi besok sorry ya. Dia akan tolak saudara. Tapi mungkin kita samalah. Kita juga akan ngomong sorry ya. Kenapa? Karena kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Percayalah Tuhan akan memelihara hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri firman Allah.
Bapa yang baik, jikalau kami tahu sesuatu yang baik kami tidak kerjakan. Mungkin Tuhan sudah berbicara di dalam hati kami. Biarlah Tuhan kami belajar untuk melakukan sesuatu yang baik demi kemuliaan Allah. Biarlah juga hidup kami sadar bahwa kami bukan milik kami sendiri, tapi milik Kristus. Dan percayalah bahwa Tuhan akan memelihara setiap hidup kita. Sehingga engkau tidak perlu takut dan khawatir, karena itu adalah janji Tuhan. Barang siapa yang merusak bait Allah, dia sedang berurusan dengan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan kau menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, engkau memberikan kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka. Serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, dan kesehatannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Untuk menerima berkat itu pasti. Jikalau Tuhan memberkati, tidak ada satu orang pun yang bisa menahannya. Tapi yang jauh lebih sulit, saat berkat itu kita terima, apakah kita tetap menjadi orang yang murah hati, rendah hati, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Bapa Tuhan.